Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi yassir wa la tuwassir wa tammim lana bil khair. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak Ustaz yang Ustaz sayangi, yang Ustaz banggakan, yang insyaallah semuanya akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Pada kesempatan kali ini kembali kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang kali ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dalam kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap muka dalam majlis yang sangat luar biasa ini, dalam majlis ilmu ini, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apabila ada suatu majlis ilmu, maka sesungguhnya para malaikat akan datang ikut serta dengan kita dalam majlis tersebut. Artinya, kalaulah sudah disertai dengan malaikat, kalaulah sudah ikut serta malaikat dengan kita bersama di sini, insya Allah majlis kita ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak Ustaz, santriwan santriwati yang sangat Allah yang insya Allah akan Allah cintai kita bersama, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam setiap firman-Nya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menyampaikan dalam setiap hadisnya, yang mana para ulama telah menjelaskan dalam kitab-kitabnya bahwa sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu atau orang-orang yang sedang berada dalam majelis ilmu, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sangat mulia. Baik, dalam kesempatan kali ini kita juga tidak pernah bosan bersalawat dan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat yang sering kita bacakan, kita sampaikan, mudah-mudahan kelak dapat menjadi penolong bagi kita semua. Kita dapat dikenal oleh Rasulullah, kita dapat cinta dan rahmatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, dalam kesempatan kali ini sesungguhnya kita pada saat ini masih berada dalam bulan Syawal. Artinya dalam bulan Syawal itu kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa sunnah Syawal, yaitu sebanyak berapa hari? 6 hari. Dalam satu hadis dijelaskan bahwasanya orang yang melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari, boleh kita lakukan berturut-turut, boleh juga tidak berturut. Yang penting dalam suatu bulan Syawal itu kita melaksanakannya selama 6 hari, dan boleh juga kita sertai niat puasa Senin Kamis kalau ini memang bertepatan dengan puasa dengan pada hari Senin dan Kamis. Artinya kalaulah dia menyempurnakan puasanya 6 hari di bulan Syawal itu, maka samalah dia
pahalanya berpuasa 1 tahun penuh. Tapi puasa bulan Ramadannya penuh, ya. Satu hari puasa di bulan Ramadannya penuh, kecuali yang pertama mungkin ada uzur. Apa uzurnya bagi kita laki-laki? Yaitu sakit. Kalau ada yang sakit di bulan puasa kemarin sempat batal puasanya, sempat berbuka, maka ganti. Kapan waktu menggantinya? Mulai dari bulan Syawal sampai nanti di bulan Sya'ban. Kalau dia sudah habis 1 tahun penuh dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, Sya'ban ya, belum juga digantinya puasanya yang tinggal, baik ya karena uzurnya musafir atau sakit, maka dia akan mendapatkan kafarah, ya, akan mendapatkan sanksi. Harus sama-sama kita tahu, ya. Kalau belum sempat dia qada, dia ganti puasanya yang dia tinggalkan, baik itu dengan sengaja atau tidak sengaja, mungkin karena uzur, maka kalau udah habis 1 tahun penuh, wajiblah ia mengganti dengan ganjaran, yaitu membayar fidyah. Sudah wajib qada, bayar juga fidyah. Ya. Tapi kalau dia dalam 1 bulan itu digantinya, cukup dia mengqada saja. Ya, cukup mengqada. Misalkan kayak Ustadz kemarin musafir. Ya, diprediksi biasanya jam 6, jam 7 sudah sampai di kampung. Ternyata jam 2 siang belum juga sampai. Masih jauh perjalanan. Sementara perut sudah minta diisi. Udah bunyi-bunyi, cakep. Udah. Kerongkongan juga sudah sangat kering. Ya, rasanya sudah tak tahan lagi gitu. Selain gitulah. Sudah sangat luar biasa. Nah, karena hal yang demikian, maka boleh kita berbuka. Tapi dengan syarat harus diganti puasanya. Berapa hari yang batal itu, begitu juga segitu juga hari yang diganti. Kalau batalnya 3 hari, ya gantinya 3 hari. Atau mungkin kemarin karena sakit, ada yang masuk angin, yang sakit perut, atau yang sakit yang lain, rasanya tak mungkin lagi untuk melanjutkan puasanya. Udah oyong, ya, udah mau pingsan contohnya, maka dia boleh membatalkan puasanya, dia boleh berbuka, tapi dengan syarat diganti atau diqada. Nah, yang seperti inilah kalau sudah sampai di bulan Sya'ban belum juga digantinya, masuklah Ramadan untuk yang akan datang. Maka dia yang belum mengganti dapat kafarat. Ya, sudah wajib mengqada, wajib juga lagi untuk membayar fidyah. Nah, ada Ustaz yang Ustaz banggakan, apabila dia tua bangka, ini berbeda. Sakitnya uzur itu juga sangat luar biasa. Dia penyakitnya itu dimungkinkan tak sembuh lagi. Atau sakitnya itu sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Rasanya tak akan mungkin lagi untuk mengganti puasanya. Maka orang-orang yang seperti ini cukup dia membayar fidyah. Atau orang yang tua bangka ya juga. Orang yang sudah tua bangka, tak sanggup lagi untuk berpuasa, maka dia boleh berbuka di bulan suci Ramadan, tapi dengan syarat nanti dia membayar fidyahnya. Karena Ustaz yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, maka apabila ada orang yang sedang di bulan suci Ramadan contohnya, ada orang yang
ketika di bulan suci Ramadan, lalu dia membayar fidyahnya di bulan suci Ramadan. Artinya belum selesai, belum habis bulan suci Ramadan, sudah dibayarkannya untuk fidyahnya yang akan dibatalkannya. Contoh, orang yang tua bangka, dia sudah yakin selama 1 bulan penuh itu dia tidak akan sanggup untuk berpuasa. Ya, ternyata masih di pertengahan bulan suci Ramadan, mungkin di tanggal 20 atau 22, artinya belum habis di bulan suci Ramadan ini. Ya, kalau dia memang rasanya, contoh orang yang tua bangka atau tadi orang yang sakit-sakitan, memang rasanya tak akan sanggup lagi berpuasa di bulan suci Ramadan itu, maka boleh dia bayarkan fidyahnya di bulan suci Ramadan. Tapi kalau misalkan contoh kita berniat untuk musafir, ya, perjalanan kita sungguh cukup sangat jauh, memakan waktu 4 sampai 5 hari. Masih belum lagi kita mulai musafirnya, masih berada di bulan pertengahan bulan suci Ramadan. Artinya belum kita lalui musafir itu, maka kita tidak boleh untuk membayar fidyahnya. Kan kita kan nggak tahu jadi atau enggak musafir. Artinya selesaikan dulu musafirnya, sudah selesai niat kita, barulah kita bayarkan fidyahnya. Ya, paham tuh? Atau mungkin untuk yang perempuan, ya kita tahu dengan tanggal merah misalkan. Bagi yang perempuan, baik itu yang nifas ataupun yang hamil atau menyusui, ya kan itu sudah diprediksi tuh. Memang rasanya dia tak akan sanggup lagi berpuasa di bulan suci Ramadan itu. Maka dia juga boleh membayarkan fidyahnya di bulan Ramadan. Ya, maka kalau kita prediksikan tak akan mungkin lagi untuk dikerjakan ibadahnya, maka boleh dibayarkan di bulan puasa itu. Tapi kalau kita prediksikan masih perencanaan seperti orang-orang yang musafir, maka dia belum boleh membayar fidyahnya, dia hanya boleh membayarnya setelah dia selesai musafirnya. Oke. Yang kedua itu tentang zakat. Nah, ini zakat ini banyak juga yang salah, yang artinya yang lupa atau yang salah. Bagi kita yang membayarkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan, katanya kalau di awal bulan Ramadan tak boleh bayar zakat. Katanya, kata siapa? Sejak masuk awal bulan suci Ramadan, dari tanggal 1 Ramadan, kita sudah boleh membayar zakat fitrah. Ya, kita sudah boleh membayarkan zakat fitrah. Namun, kalaulah umur kita belum sampai di bulan Syawal, ya, kalaulah umur kita belum sampai di bulan Syawal, artinya masih di bulan suci Ramadan itu kita bayarkan zakatnya, itu statusnya baru sunnah, status hukumnya, ya, itu status hukumnya sunnah. Contoh kita bayarkan di tanggal 20 Ramadan atau 15 Ramadan atau tanggal 3 Ramadan. Awal Ramadan kita bayarkan, boleh. Ternyata 29 Ramadan kita meninggal. Nah, status hukum zakat yang kita bayarkan itu adalah sunnah. Ya. Sekiranya kita tak membayar zakat fitrah pun, tapi kita meninggal di tanggal 30 Ramadan, ketika di siang hari terdengar sirene, rupanya si Aidil sudah meninggal, si Putra sudah meninggal, contoh. Nah, mereka itu tak wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Maka hukum yang mewajibkan kita yang mewajibkan kita untuk membayar zakat fitrah apabila umur kita sampai di awal bulan suci, di 1 Syawal, ya, atau sama dengan ada anak yang lahir pas ketika berbuka, pas hari ke-30 atau hari terakhir bulan suci Ramadan, pas kita berbuka,
Serene kita berbuka hari terakhir puasa, ternyata ada yang lahir. Nah, anak yang lahir itu maka wajib untuk dibayarkan zakatnya. Ya, anak Ustadz yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Perlu sama-sama kita pahami bahwasanya sedekah, infak dan zakat. Sedekah dan infak itu hukumnya sunnah. Sedangkan zakat hukumnya wajib. Zakat ada dua, yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Apabila ada orang yang kaya raya, dia tak mau berinfak, dia tak mau bersedekah, ya, maka dalam status hukum fikih dia tidak bermasalah, tidak berdosa. Ya, karena hukum infak dan sedekah itu adalah sunnah. Tapi apabila dia tidak mengeluarkan zakatnya, ya, padahal haulnya sudah cukup, nisabnya juga sudah cukup, tapi dia tidak mau membayarkan zakat fitrahnya, maka jatuhnya kepada haram. Artinya orang yang tak mau membayar zakatnya itu tadi, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, maka dihukumkan baginya haram. Artinya berdosa. Kalau kita pikir-pikir, zakat mal ini kan ukurannya sedikit. Artinya hanya 2,5. Artinya kalau dipersenkan dari uang kita misalkan 10 juta, bayangkan 10 juta uang kita hanya wajib membayarkan berapa itu? 2,5 loh. Berapa? Berapa Ali? 250.000. Kalau 1 juta 25.000. Kan sedikit tuh. Sedikit ya. Bagi kita itu sedikit karena duitnya hanya yang kita hitung hanya sedikit. Lalu bagaimana mereka yang duitnya triliunan? Sempat dia setahun itu mengeluarkan 2,5 M. Apa sedikit tuh? Orang-orang yang seperti inilah yang banyak yang tak mau mengeluarkan zakat. Orang-orang yang seperti inilah yang banyak yang tak mau membayarkan zakatnya. Ya, paham tuh? Lalu kalaulah bagi kita hitung duitnya hanya sedikit, hanya 1 juta, 2 juta, atau mungkin 10 juta, mungkin hitungannya juga sedikit. Tapi kalau duitnya sudah banyak, tentu zakatnya juga banyak. Memang kalau dipersenkan kita dengar hanya sedikit, 2,5 aja. Tapi kalau sudah triliunan atau sudah miliaran duitnya, sempatlah dia mengeluarkan 2,5 M atau 25 juta lah. Kan kita udah banyak tuh. Tambah 2,5 lagi, udah bisa lagi kita beli mobil lah contohnya kan. Udah bisa kita beli tanah. Mending beli harta, beli tanah, simpan duitnya. Ya, daripada bayar zakat. Kayak gitulah kira-kira pemikiran orang-orang yang tak mau membayar zakat. Makanya banyak orang yang kena di bagian zakat gara-gara tak mau membayar zakat. Nah, anak Ustadz yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, maka dalam kesempatan kali ini Ustadz ada teringat sedikit, yaitu tentang ada seorang anak dia menggendong ibunya ke rumah sakit. Ya. Dia menggendong maknya ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di rumah sakit, dia mintakan kepada sang dokter. Dokternya ini perempuan. Ya. Lalu dia bilang, "Bu dokter, tolong periksa kesehatan mak saya." Bu dokter belum sempat memeriksa kesehatan,
Sama siapa tuh? Ya, sama Repat. Dokter belum sempat memeriksa kesehatan maknya, ternyata dokternya ini terheran-heran melihat sang mak yang sakit. Kenapa? Karena kelakuan maknya di luar nalar. Anaknya digigitnya, bantalnya digigitnya, selimutnya disobek-sobek, ya, tempat tidurnya dirusak. Lalu sang dokter terheran-heran. Apakah setiap saat, setiap waktu makmu sifatnya seperti ini, kata sang dokter. Lalu seorang anak menjawab, iya Bu Dokter. Sejak kapan ia seperti ini? Sejak saya lahir. Kok bisa makmu seperti ini? Mak saya gila. Sejak kapan makmu gila? Sejak saya belum lahir. Kok bisa kamu ada makmu gila? Dulu ayah saya beserta mak saya ketika baru-baru nikah belum gila. Tapi ketika mak saya sudah mengandung, bapak saya tak bertanggung jawab. Dia meninggalkan mak saya dalam keadaan hamil. Kandungannya itu, yang dalam kandungannya itu saya. Lalu mak saya jadi gila. Nah, ketika saya lahir pun mak saya gila. Lalu siapa yang merawat makmu? Mulai dari kecil saya yang merawatnya. Yang merawat kamu siapa? Yang merawat saya itu nenek saya. Artinya anak yang tadi dirawat oleh neneknya sampai kira-kira umur SD. Sejak SD, anak itulah yang merawat emaknya. Hingga sampai saat sekarang ini, Bu Dokter, saya yang merawat mak saya. Sampai saat ini, saya yang menggendong dan mengantarkan mak saya ke rumah sakit ini. Maka tolong sembuhkan mak saya. Maksudnya ada penyakitnya selain gila gitu. Nah, lalu sang dokter terheran-heran. Kenapa engkau mau memelihara makmu, menjaga makmu? Nah, ya. Kenapa engkau mau menjaga emakmu yang gila seperti ini? Padahal dia tidak tahu, dia tidak kenal engkau adalah sebagai anaknya. Apa jawab sang anak tadi? Bu Dokter, mak saya tidak kenal dengan saya. Dan dia nggak tahu kalau saya ini adalah anak kandungnya. Tapi ingat Bu Dokter, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kalau dia adalah mak saya. Nah, itu jawab anak tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, Bu Dokter, kalau dia itu adalah mak saya. Artinya kalau saya nggak merawatnya, kalau saya nggak menjaganya, berarti Allah tahu dengan sifat saya yang durhaka. Nah, bayangkan, mak kita gila nggak? Ada nggak sih maknya yang gila? Hah? Banyak, gila harta. Ya enggak? Enggak ya? Mantap ya Allah. Ya, kalau mak kita enggak gila. Mak kita sehat. Kita pun sehat. Kita sebagai anak dan mak kita sebagai ibu sama-sama sehat. Tidak ada yang gila. Tapi kita masih banyak di antara kita yang tidak mau merawat dan menjaga maknya. Ya enggak? Coba kita pikir. Merawat seorang emak yang gila itu jauh lebih berat dibandingkan merawat 10 emak yang sehat. Ya enggak? Merawat satu emak yang gila itu jauh lebih berat dibandingkan merawat 10 emak yang sehat. Tapi merawat emak yang sehat satu aja banyak orang yang tak sanggup walaupun anaknya banyak. Ya. Kadang emak yang punya anak yang banyak yang hidupnya lebih melarat dibandingkan emak yang anaknya sedikit.
Kalau anaknya banyak ketika dia sudah tua, anak yang satu dengan anak yang lain saling menghilak. Kakak aja lah, kan kakak yang paling tua. Adik aja lah, kan ada yang paling banyak hartanya. Saling, apa namanya Ali? Ngoper-mengoper. Karena anaknya banyak, di antara banyak ini saya banyak yang menghilak. Saya nggak maulah, abang aja lah, kakak aja lah, kamu aja lah. Akhirnya ribet. Tapi ketika anaknya 1, 2, pas pula anaknya soleh, mau berbakti, mau merawat emaknya, ini yang muda. Biarlah saya yang merawat emak, kan hartanya sama saya semua. Ternyata dia merawat emaknya gara-gara harta. Banyak juga yang seperti ini. Nanti emak saya kan udah tua, bentar lagi meninggal. Nanti kalau emak saya meninggal, sama-sama saya semua hartanya, katanya. Rupanya sampai dia meninggal, emaknya belum meninggal. Banyak yang seperti itu. Ya enggak? Ya. Dia memikirkan hartanya. Dia mau merawat orang tuanya gara-gara harta. Terbayang sama dia karena kelihatan sudah sangat tua. Rupanya dia meninggal, emaknya belum juga meninggal. Orang tuanya belum juga meninggal. Artinya, anakku sekalian, marilah sama-sama kita betul-betul berbakti kepada emak dan bapak kita. Dalam keadaan hal apapun, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Jangan kita berbakti kepada orang tua hanya memikirkan kesenangan saja. Atau memikirkan imbalan. Ya. Cukup imbalan yang kita dapatkan itu dari Allah. Tidak usah kita mengharap imbalan dari orang tua kita. Mungkin karena hartanya atau apa, atau warisannya yang banyak. Tapi kita rawat orang tua kita, mak kita, apabila nanti dia dalam keadaan sakit, kita rawat dengan betul, kita jaga dia, sebagaimana orang tua kita menjaga kita, mulai dari kita kecil hingga sampai saat sekarang ini. Dan kita doakan juga, mudah-mudahan janganlah sampai emak dan bapak kita sakit. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatannya, ya. Allah Subhanahu wa taala berkahi umurnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halalan thayyiban, yang melimpah kepada kedua orang tua kita. Sehingga apapun cita-cita kita, apapun keinginan kita, ataupun apapun cita-cita orang tua kita terhadap kita, mau menyekolahkan kita dimanapun itu, di sekolah manapun dia, dengan rezeki yang Allah titipkan kepada orang tua kita, mudah-mudahan mereka sanggup dimanapun kita inginkan untuk melanjutkan pendidikan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, setinggi apapun ilmu yang kita raih, ya, setinggi apapun ilmu yang kita raih, sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan, maka hiduplah seperti padi, semakin berisi semakin beruntung, semakin mendung. Artinya jangan pernah merasa sombong dengan ilmu. Banyak orang yang sombong gara-gara ilmu. Dia merasa pintar gara-gara ilmunya. Dia merasa hebat gara-gara ilmunya. Ingatlah anakku sekalian, kalaulah pernah kita merasa diri kita ini lebih baik dari orang lain, ya, kalaulah pernah kita merasa diri kita ini lebih hebat dari orang lain, kalaulah pernah diri kita merasa diri kita ini lebih pintar dari orang lain, maka segeralah bertaubat, minta ampun kepada Allah. Karena sesungguhnya yang kita pakai itu adalah sifatnya syaitan. Ya, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih mulia dibandingkan orang lain, maka segeralah minta ampun kepada Allah. Maka sesungguhnya itu adalah sifatnya
syaitan. Ya, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tersesat. Segeralah minta ampun karena dia adalah sifat-sifatnya iblis. Anak-anak Ustadz yang saya banggakan dan saya sayangi, ingat waktu asar berapa? 26. Waktunya masih banyak. Ada 14 menit lagi. Ya, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Kita istirahat sejenak dan ingat jangan ada yang tidur, ya. Artinya jangan ada yang lari ke asrama untuk tidur. Nanti nggak jadi terlambat sholat asarnya. Ya, agar majelis kita ini dimuliakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.